Oh iya, ini baru kecil. Nah, ini. Tempat baru kasih lari tuh. Jangan biarin, jangan ditahan gitu. Itu si Junet dulu di ini nama si Jalu juga. Oke guys, jadi ini malam-malam. Ini apa? Kapibara lah ya. Iya, kapibara. Yes, jadi ini kapibaranya nanti bos nggak tahu. Kita akan umpetin dulu yang ini betina berarti ya? Betina, betul. Betina akan kita umpetin dulu guys ke atas ke pendopo. Nanti pada saat bos kesini kita lihat dia bakalan tahu apa nggak ada si Mahi di situ. Oke, sekarang ini taruh di atas. Oke, kita taruh di atas pendopo dulu. Oke guys, jadi nanti ini yang si cewek kita umpetin dulu. Nah, ada si Suban nih guys. Jadi ini adalah the real. Iya, ini sebenarnya si mahinya. Jadi nanti kita tinggal lihat aja. Pertama kita buka nanti Boxing, ini dulu. ini dulu ya. Ini dulu, benar. Lihat reaksinya si bos. Lihat reaksinya dari si bos. Dia ya bakalan kan? tahu. Masih inget apa enggak? Masih inget apa enggak? Benar. Kalau dia excited aja nih nggak inget, nggak buka, baru kita remind. Tapi kalau dia inget, ya kita juga ya mau gimana? Berarti kan kita arahin ke langsung ke atasnya, benar. Oke guys, jadi nanti kita tunggu lagi. Di sini bos juga akan datang ya guys. Siap. Jadi Suban juga akan pesanan dulu. Kita tutup aja di si Mahinya. Apa-apaan ya? Aman. Kan udah dibuka jendelanya. Dong. Assalamualaikum guys, ada Mas Subhan dari Animals. Aku tuh dari kemarin-kemarin tuh udah lama banget sih. Setiap binatang yang di sini tuh kan harus ada pasangannya. Jomblo aja kan longso ya. Nah gue tuh mau cari pasangan dari kapibara, ternyata nggak semudah itu ya. Jadi kapibara itu sebenarnya nggak semudah itu buat gabunginnya, karena betina bisa aja dia berantem, jantan bisa aja nggak berantem, sepasang bisa aja berantem. Jadi dia akur-akuran gitu. Ada yang berantem baru ketemu, besok udah nggak. Ukuran penting juga kan? Ukuran nggak boleh terlalu kebanting, betul. Jadi penting, karena kalau misalnya dia size sangat amat jauh banget, ya resikonya lebih tinggi. Karena bahkan di tiban aja kan bisa dianya takutnya nggak kuat bebannya kan. Ada yang ngomong katanya betinanya harus lebih besar, betul? Ya lebih amannya seperti itu. Tapi kalaupun dia betinanya lebih kecil, kita harus lihat, harus dipantau ya. Jadi memang nggak boleh dilepasin, karena si kapibara itu dia suka kadang-kadang random sih dia ya. Kadang-kadang kalau akur-akur kalau mau Ya itu. Jadi pas kasus si Mahi pernah gigit ya. gigit si Jenab di depan mata itu tuh, jadi gue bahwa ternyata teori bahwa binatang itu pasti aman tuh tidak ada kata pasti. Binatang apapun ya guys ya. Iya. Even itu kelinci, Iya. even itu marmot, even itu hamster, itu tetap ini pasti aman. Menurut gue sih binatang apapun Ada potensi gigit. Ada potensi gigit. Iya, betul. Karena mereka pun memang menggunakan mulutnya, giginya, taringnya untuk makan, pertahanan diri juga. dan berfungsi. Iya, berfungsi, betul. Jadi apalagi kalau binatang yang buas seperti harimau, singa itu memang betul. bercandanya dia aja bahaya. Waduh, iya bercanda aja. Karena kukunya kan panjang banget ya. Iya. Kita di perk gini aja juga, berasa banget. Nah, balik lagi ke kapibara tuh emang binatang chill, santai, kalem banget dan lain-lain. Tapi ternyata ya tetap namanya juga binatang, ada masa takutnya, masa defense-nya. Betul. Kemudian masa menyerangnya juga ada-ada aja. Ada aja kayak gitu. Dan yang sulitnya kapibara itu, dia gesturnya nggak kayak hewan lain. Misalnya kan kalau hewan lain mau nyerang, dia ada kayak bersuara. Ada apa? Kalau kapibara tuh kan cuman hidungnya doang kembang kempis, sama telinganya nggak gerak-gerak. Sini. Itu yang kapibara hidungnya gitu, 2, 3. Kembang kembis, kupingnya gerak-gerik, matanya merem-melek, kakinya kok kayak bebek. Kapibara lagu dia. Iya. Kalau kuda kan mau nyerang gak nyaman tuh kupingnya ke belakang. Oke. Terus kalau begitu pun binatang lain ya, ada yang bulunya menebal dan lain-lain. Kalau kapibara tuh salah satu dia gak nyaman apa? Kalau tadi aku selalu lihat dari setiap kapibara ya, rata-rata dia kalau dia mau gigit, hidungnya cepet banget kembang kempis, tapi kupingnya nggak getar. Kalau kupingnya getar dia aman, dia kepo aja. Kan suka telinganya kan gerak-gerak kan, kapibara kan. Itu aman kalau kembang kempis tapi telinganya gerak, itu masih aman. Tapi kalau kembang kempis tapi dia telinganya nggak gerak, nah itu bisa potensi gigit. Menggigit orang, gigit pokoknya apapun yang nggak dia suka. Kayak gitu. Sampai beratin gitunya. Iya, soalnya kan apalagi yang baru-baru masuk gitu kan ya, dia kan ngegigit apapun yang ada di depan dia. Karena ya aku ada kapibara satu, dia
satu-satunya kapibara yang dia nyerang orang. Jadi dia bukannya karena takut dia nyerang, tapi dia ngejar, gigit. Aku kan bolong kaki, ntar aku kasih klip sini nih. Jadi kirain di kapibara kan biasanya lincah aja ya, kabur. Dia lari, loncat, das gitu, bolong. Langsung. Padahal kapibara kecil, iya. Baru itu. Baru kejadiannya, nanti aku kasih lihat. Rombongan ini. Rombongan yang ini. Jadi dia memang itu bahkan mindahinnya kita pakai pengki. Kita dorong gitu. Karena kan dia benar-benar ngejar orang. Sekarang udah kejual. Sekarang masih ada, kita masih treatment. Janganlah itu. Udah agak mendingan. Cuman ya itu dia betul-betul pemarah dan aku ngelihat satu kesamaannya ketika dia mau nyerang, hidungnya selalu kembang-kempis dan telinganya nggak getar kayak gitu, dan itu bahaya, dia bisa nyerang orang. Yang lain juga kalau takut, misalnya kita lagi kejar nih, dia kan telinganya nggak enjoy kan, telinganya kan nggak gerak-gerak. Nah biasanya kalau udah mau ngegigit, pas kita tangkap gini mau ngegigit, hidungnya kembang-kempis dulu tuh, baru gigit tep gitu. Nah makanya pas Mahi kemarin gigit Jenab, pas aku preview lagi lihat, oh iya benar, hidungnya pas kembang-kempis, telinganya nggak getar, digigit. Penyebabnya apa ya? Biasanya kayak gitu ada beberapa trigger. Kalau waktu pas Mahi kan dia sebenarnya lagi kesel emosi sama si Junet, tapi sementara ada mungkin ya, ini kalau menurut keyakinanku ya, si Jenab itu masih baunya si Junet juga, dan dia ngedeketin kayak sok-sok friendly, ya itu akhirnya kena ke Jenab. Nah aku ngerinya tuh kemarin juga sebetulnya, ketika orang lain mungkin ngelus dia, itu masih bisa ada potensi digigit gitu. Karena beberapa teman-temanku juga punya kapibara case sesama, itu ketika dia gitu, makanya aku tadi kasih tahu ciri-ciri kalau dia kembang-kempis gak apa-apa, tapi kalau telinganya getar itu masih aman. Tapi kalau dari pengalamanku banyak kapibara ngeliat dia kembang-kempis cepet kayak dia cepet kayak terus dia agak nyosor gini nih, nah kita deketin orang pun bisa potensi kena gigit gitu. Jadi, tapi itu balik lagi ke karakter apapun. Jadi kalau ada misal, ih harimaunya kok bisa jinak, karakternya jinak. Ih Betul. kucingnya kok galak banget, karakternya galak. Kucing tuh ada yang nyerang lebih liar dari harimau, ada harimau betul. lebih jinak dari kucing juga ada. Betul, tergantung individunya. Jadi ada juga yang memang ya dia yang lainnya pada apa namanya giras ya, pada gesit, pada takut, tapi dia baru kita buka unpack, dia memang baik aja gitu si kapibara itu, ada juga kayak gitu. Nah, yang mahal itu adalah menemukan Karakternya, betul. Nah, yang punya Binatang Irfan apapun. ini, iya yang punya Irfan ini, bahkan yang aku kirim videonya, mulutnya kita pegang gini aja, dia aman kan? Bahkan aku Yang punya handfeed aku siapa? yang nanti calonnya Junet. Tiba yang punya aku. Keceplosan jadinya. Iya. Nah itu coba, karena aku lihat karakternya apa namanya dia pas begitu di unbox itu oke banget, dan ternyata pas kita lihat dia memang friendly banget. Jadi kalau ke kita itu ya dia tidur di kita gitu. Bahkan kalau kita kasih makan, kita kemarin kan aku baru latih handshake kan. Itu kan handshake dulu baru kasih makan, dia ternyata mau. Dan itu ternyata beda tergantung individu. Pada satu kloter tadi ada satu yang nyerang, ada satu ternyata yang oke. Iya, dan itu ada urusannya dia juga dan kepintaran Ya, kalau betul, itu ya. Betul. Tapi itu kayak si Mahi bisa tiba-tiba karakternya des. Yang pas nyerang itu ya. Karena itu lonjakan emosi kan. Sebenarnya Dokter Roy waktu itu udah sempat bilang kan, kayaknya jangan dideketin. Kemarin kan kita nggak pernah juga Mahi nyerang siapapun. Tapi gitu. Mahi cuma sekali-kalinya itu. Sekali-kalinya udah nggak pernah lagi ngegigit. Tapi lu jadinya agak-agak Jadi gue merasa bersalah sampai sekarang. Karena pernah gigit itu. karena rasa bersalah itu akhirnya dia datangin betina gratis. Gak bohong. Gak, tapi gara-gara itu akhirnya lu jadi agak waspada juga Aku ya. waspada sekarang. Jadi jatuhnya kita siapapun ini mendekat, ya sejinak apapunnya Mahi, sama binatang apapun, sama orang, akhirnya sekarang kita kontrol banget. Jadi itu pelajaran berharga banget Iya, sih. apalagi kalau ketemu misal dengan anjing, dengan Iya, apa. betul. Karena banyak banget sekarang ya poweran ya yang kayak dia punya anjing, punya kucing, punya hewan apapun itu, karena melihat Mahi itu jinak yang kemarin pas di acara Jeeps itu kan, ya mereka disampingin dan lain. Tapi kita bener-bener kontrol banget, walaupun Mahinya nggak nyerang, cuma kita tetap ada kekhawatiran, ada potensi tetap tadi Irfan bilang kan. Balik lagi ke kapibara guys. Jadi kok gue tuh ngeliat ada kapibara tuh senangnya pada umum itu suka bergerombol ya. Umumnya suka bergerombol karena dia ya itu ya hewan koloni kan ya. Jadi dia lebih suka bergerombol kalau tidak ada kapibara lain, dia bergerombol sama hewan lain gitu. Kan kayak sama kayak Junet kan sama Jenab. Ya? Iya, dia kan akhirnya kemana-mana bareng aja. Sama Mahi itu, jadi singkat cerita sejarahnya Mahi itu kenapa Mahi jadi sama orang itu jadi sayang sama orang, temen. karena dulu dihajar terus. Jadi satu kloter Mahi itu selalu dihajar, babak belur, berdarah, sobek dan lain-lain kayak gitu. Makanya saat itu Mahi itu kita tidak lepas adopsi kepada orang lain. Nah di saat itu mungkin dia trust isu kepada kapibara, kalau kapibara jahat manusia baik. Nah disitulah PR-nya. Ternyata sekarang kalau ketemuin Mahi sama kapibara lain, ini udah agak mendingan sih sekarang. Nggak semuanya langsung kayak kemarin kan kalau sama Junet langsung diserang kan kayak gitu. Sekarang dia udah agak mendingan gitu. Udah nggak semuanya digituin, kecuali dianya nge-trigger dia baru sama. Tapi kalau dianya diem, oke udah aman. Kemarin udah lumayan. Nah tapi
pas di saat itu pas kita pelajarin, kayaknya Mahi ngecap si kapibara itu jahat karena dia selalu dipukul, sobek punggungnya, bibirnya pecah kayak gitu kan. Kita kan obatin. Ketemu kapibara lagi waktu dia masih kecil ya, dihajar lagi, berdarah-darah lagi. Gitu makanya Mahi dia itu jadi gitu korban bully. korban bully. Kayaknya sekarang dia udah gede, udah ngerasa dia punya power atau gimana ya mungkin ya. Jadi ajar gitu. Oke. Ya udah, si Neng mana? Oke, ada di mobil lah. Gede ya? Gede ya? Tapi timbangannya belum sampai 30. Apa? Belum. Keluarin sini aja. Itu di atas aja ya? Di sini aja nggak apa-apa. Aman dia. Beneran. Aman. Udah bisa pakai harness. Udah, kita pakai harness langsung pakai harness aja. Namanya siapa? Belum. Nah, tadinya apa namanya? Aku kepikiran kemarin namain dia Irsya. Karena dia panggil Ir gitu. Tapi kalau Irsya aku tanya ChatGPT kepanjangannya apa, dia bisa ngasih tahu tuh. Irfan Hakim Sweet Kapibara. Gitu katanya. Tapi kan dia kan cocok-cocokologi doang kan. nama cowok. Kenapa dia gitu? Hah? Gede tapi. Dia kenapa gitu? Agak dia pengen Pengen lari. Hey. Tapi gede ya. Gedenya lu segede si Jun sini. Junet lebih gede dari ini sih ya. lebih besar. Tapi ini gede juga sih. Tapi ada bijinya tuh, Ak. Jangan dong. Ini masih Mahi. Ini di atas, ada di atas. Ini masih main kan? Si Mahi. Kirain Irfan langsung nyadarin. Enggak, makanya gede. yang itu mana? Ada di atas. Di atas. Oh, pantesan gak mau bawa ke atas ini. Udah biarin lah, tinggal aja nih nanti. Mai. Di atas nyembur kayak ini loh. Oh iya bener. Kayak si di pinggir kolam ya. Iya. Mai emang gitu ya, kok keluar harus gitu ya? Kalau keluar dia begitu excited dulu, tapi habis itu udah. Itu makanya gede. Ini tapi si Mai ketemu si yang itu? Si Mahi ketemu sama yang itu akur. Cuman kita karena di tempat baru, takutnya si Mahi ini nyium-nyium yang lain agak resiko juga kan. Iya. Oke. Udah Mai mau ke atas. Mahi biar di sini aja nggak apa-apa. Nanti dia ada yang handle. Kaget. Kok gede banget ya? Gede Makanya banget. tadi Airo bilang ini nyampe 30 kilo. Iya makanya. Coba lihat. Gue nggak lihat bijinya. Oh iya ini baru kecil. Nah ini. Zeki udah lihat belum? Tapi waktu pas Junet datang lebih gede dari ini ya? Lebih gede dari ini. Lebih gede dari ini. Halo. Ini warnanya agak terang ya? Warnanya agak terang. Kalau di siang itu kelihatan banget tuh yang kayak aku videoin juga Gold kan. banget ya? Iya, lebih terang gitu dibanding. Ada dua kan yang gold tuh ya? Ada dua. Yang satunya lagi udah kelepas adop ke yang lain. Oh si Allah. Mm-mm. Hey, Mau kita keluarin, Nak? coba. Hey, siapa nama ini? Kirsya lagi. Iya, tapi itu kan ini aja panggilan kita sama anak-anak kita. Jadi aku tuh kalau di rumah, di kantor semuanya hewan yang baru masuk walaupun kita baru kenal kita namain, Nak, supaya mempermudah Ya kita juga. nyebutnya ya. Iya, nyebut juga dan bondingnya juga kan. Hey. Wow. Sini. Keluar. Tenang sayang. Ke tempat baru masih lari tuh. Jangan biarin, jangan ditahan gitu. Ya udah lepas dulu aja. Lepas dulu aja. Karena kalau udah di inian, Lepas lagi itunya. arahnya. Kecil banget. Warnanya agak lebih cerah kan dia. Iya. Gue explore dulu dia. Tapi nggak gigit kabel kan ya? Ntar gigit kabel gitu. Tikus kali. Sini nak. Ada ininya nggak? Apa namanya? Pakannya. Kalau ini tuh ingatannya kuat gak sih kalau kapibara tuh? Sepengalamanku dia ingetannya lumayan kuat. Karena jadi dia ngerasa sih kalau misalnya memang dari awal sama kita gitu kan ya kayak kemarin kan dari awal perjalanan Junet aja dari apa lincah begitu ya sampai akhirnya sampai kayak sekarang itu kan betul-betul luar biasa progres itu karena dia inget tuh treatment baik kita gitu. Si Junet itu kayak ini kan dia pernah nyebur situ. Dia pernah mau jatuh dari jurang air terjun. Iya. Benar itu. Tadi kan gua gitu nah. Sekarang kalau sini dia nggak pernah mau lagi situ ya. Udah nggak mau lagi Dia dia. mau
ke situ aja, dia walaupun kita giring ke situ dia nggak mau. Oke. Nggak mau nyebur, kayak dia kayak tahu bahwa Itu bahaya. bahaya. Ya, itu sekarang udah ada pembatas juga ya? Emang biasanya kita kasih pembatas kalau malam juga. Nah, Oke. kalau pas saat itu nggak pakai pembatas. Iya. Yang Dia beneran gitu, beneran mau jatuh terus kayak ngerti gitu dia. Iya. Tapi ya memang si kapibara itu dia ngingat, makanya yang aku bilang kayak Mahi itu dia sama kapibara lain sulit untuk akur ya karena memang dia ya itu dia selalu apa namanya dulu kalau kapibara tuh ada serem lah kayak gitu sebenarnya si Mahi nggak mau ini apa namanya nggak mau deket sama si kapibara itu. Ini berapa kilo ya? Terakhir nimbang itu sekitar 13,8 kilo. Sementara si Junet itu datang aja udah 30 Udah 30 kilo ya, 32 kilo ya. 32. Sekarang berapa ya? Kilo lagi. Kayak dia kaget karena ada ini nih apa namanya lighting juga sih. Mendebarkan kalau bisa bersatu nih. Sekarang PR kita sekarang adalah mempertemukan mereka. Betul. Kalau aman oke, kok enggak bisa ya. Iya, jangan. Karena itu terlalu resiko dan memang proses penggabungan kapibara ini harus dipantau karena saya pernah juga kan ada masuk kapibara. Jadi kebalik, malah justru yang kecil ini ngejar yang gede takut. Di salah satu mini zoo itu dikejar-kejar terus sampai bener-bener muter. Ternyata kecil lebih galak lah gitu nyerang sih yang besar itu. Nah makanya kita harus perlu lihat juga ya, maksudnya ini apakah dia akur, apakah seperti apa gitu. Katanya udah bisa digendong ini. Udah bisa. Tadi saya dapat laporan dari Dokter Roy katanya, Pak karakternya si jinak, bisa digendong, katanya gitu-gitu. Iya. Karena ya kemarin kalau yang aku report kan ini masih kapibara yang sama ya memang dia seperti itu. Cuman ya tadi mungkin agak kaget juga apa ada lighting gitu-gitu kan ya. Pas Jadi keluar itu, pas iya. masuk di sini ya. Tapi deg-degan banget ya dengan ukuran Iya ukurannya itu kelihatannya. ke Jalut tuh. Jalut tuh pawang kapibara. Iya kan? Ya. Tapi dulu waktu pas baru datang banget Junet larinya kan agak lumayan Banget. ini kan ya. Ini mah segini mah jinak. Iya, Junet iya, mah iya. wow. Iya. Heboh. Ini kayak si Junet kalau udah mau diajak ke aviari kayak ngerti juga ya. Langsung sekarang tuh udah bukan langsung. Kalau masuk pet cargo Junet masuk sendiri nggak? Tapi kalau udah lihat langsung. Oh kalau dilihat mau iya. masuk. Masuk. Dan keluarnya pun nggak kayak Mahi tadi. Buru-buru. Kalau itu pelan-pelan dia. keluar santai aja. Santai aja iya. Kalau si Mahi emang gitu kadang-kadang lari kalau lagi mau istirahat langsung lari gitu. Oh. Nah makanya pada akhirnya sekarang aku batasin Mahi tuh keluar terlalu lama kalau di expo gitu. Karena takutnya nabrak orang gitu juga. Iya. Iya. Karena kemarin waktu pas dia dikeluarin, kalau dia udah excited keluar kayak gitu, ya aku serem juga sih kalau dia gigit mungkin enggak, tapi kalau nabrak Iya. orang kan bisa bahaya juga. Coba jalur, elus jalur. Elus jalur. Tapi kalau misalkan disatuin nih, terus yang kecil yang ngejar-ngejar, karakter si yang gede bisa berubah nggak? Karakter yang gedenya, sebenarnya kalau karena dikejar, biasanya ya sama dia akan panik ya. Jadi kalau nanti langsung ditangkap, karena aku juga kemarin dapat info juga dari di salah satu kebun binatang ya kayak gitu, kalau kondisi lagi berantem emang lebih baik kita pakai alat bantu sih. Jadi misalnya contoh kita pakai jaring atau pakai apa untuk memisahkan, jadi nggak langsung ditangkap gitu. Karena karakter yang tadinya jinak banget pun bisa ngeri langsung dia berbalik ke kita gitu, emosi juga. Titan. Tuh. Dia nginep dulu juga nggak apa-apa, nginep dulu. Aduh, ngenalin ke itunya gimana ya? Kalau aku sih biasanya kecenderungannya di tempat netral, betul. Kayak misalnya kira-kira di mana yang kira-kira misalnya apakah di sini, Kak Evan kan tahu ya, bukan di kandangnya Junet gitu, karena teritori banget kan. Begitu dikenalin dia udah beriringan jalan gitu, nggak ada sama sekali fight berantem, baru kita bisa pelan-pelan kita gabungin. Dan biasanya kalau aku masukin yang baru dulu, jadi baru dulu jeda beberapa jam baru yang ini baru masuk Di kandang yang lamanya kayak gitu. Karena waktu pas Mahi ngenalin Mahi sama yang kayak gini kecil-kecil, dia kan bisa akur nih. Nah Mahi juga kalau dia bukan di tempatnya dia ya, dia kecenderungannya kalau apalagi baru tidak ada trigger mau nyerang dia ya, dia bisa akur gitu, main bareng kayak gitu. Kalau tempat baru gitu ya, dua-duanya tempat baru gitu, karena dia mungkin sama-sama adaptasi juga kan. Jadi jangan kita jangan kita ini langsung masuk di kondisi ini, ngerinya nanti dikejar gitu. Iya. Nah, kalau kapibara tuh nggak monogami kan? Enggak. Bisa satu jantan lebih dari satu betina bisa? Iya betul bisa. Dia memang makanya kan kalau di beberapa negara yang udah serius ngebreed,
Cina, Thailand kan jadi banyak banget ya karena satu jantan itu bisa 4 betina, 3 betina gitu kan. Tapi nggak segampang itu ternyata satuinnya ya. Ternyata tidak segampang itu karena kapibara itu kalau kawin berdasarkan cerita breeder yang di Indonesia aja ya pasti ada aja pertumpahan darahnya juga karena dia ngegigit kan di sini. Iya, nah ngegigit ketika si betinanya itu walaupun dia mau tapi ngerasa sakit, nah dia bisa langsung berontak juga gitu. Itu jadi yang menjadi apa namanya PR besarnya. Tapi di Indonesia udah banyak banget yang berhasil nernakin ya. Kalau kebun binatang udah banyak, tapi kalau yang perorangan masih saat ini mungkin karena kapibaranya juga belum banyak ya. Jadi ya ada tapi belum terlalu banyak. Dan itu tidak menjamin juga, aku beberapa kali ketemu satu eksotis ya, mau ternakan lokal atau ternakan luar negeri yang diimpor, balik lagi soal individu. Jadi banyak kayak ternakan lokal kan kapibara ternakan lokal, enggak kok lari-lari. Aku udah hampir ya ngeborongin juga lah ya untuk kapibara lokal, tapi ya itu tetap masih lincah juga gitu. Nah impor bisa juga lebih jinak gitu, jadi nggak mesti dari di mana sourcesnya. Nah ini kan si Junet itu kan udah sahabatan sama sapi. Sama sapi. Misal kalau ini itu sama sapi dia bisa akrab juga nggak? Gimana nih pertemukan dia sama itu gimana ya? Si Junet pakai itu dulu, pakai pet cargo yang itu bisa nggak? Juga kok ada binatang belum ada pasangannya tuh kepikiran terus. Iya. Tapi kalau usia matang binturong tuh berapa tahun atau berapa kilo? Binturong apa kapibaranya? Sorry, kapibara. Kalau kapibara itu yang kemarin ada klienku juga, dia umur 2 tahun itu udah proven akhirnya kawin. Karena yang aku lihat sih kayaknya kan banyak yang bilang kan 3 tahunan, tapi lebih ke beratnya sih. Jadi kalau beratnya udah mencapai 30 kilo ke atas, karena sempat chat-chat juga tanya sama teman-teman yang di Thailand juga, katanya dia berasakan berat. Pokoknya minimum 30 kilo. 30 kilo plus dia udah bisa jadi indukan. Nah makin dia besar, anakan makin banyak. Jadi kayak babi. Berapa sih, Pak? Bisa kalau dia besar banget bisa 9 anaknya. Bisa banyak gitu. Sekali beranak. Kayak tikus. Kayak tikus. Banyak bisa 9, 8, 9 gitu. 9 ekor. Makanya kalau yang di Indonesia yang induknya nggak terlalu besar, sekarang kan anaknya 7, 6, 7 gitu kan. Nah kalau yang di luar itu gede-gede banget, Pak. Gede. Itu tuh, waduh, nggak tahu beratnya kayak 60 kilo, 70 kilo, makanya anaknya banyak. Emang maksimal sekitar segitu ya? Iya, betul. Tapi kalau dia bisa akur dan gayanya tuh kelihatan dari gak bisa sekali kesan pertama gak bisa ya? Kalau dari menurut saranku nggak bisa di yang pertama ya. Jadi pengalamanku juga ya ada beberapa hal yang membuat tiba-tiba hari ini mungkin Junet nggak birahi. Tapi tiba-tiba seminggu kemudian Junet birahi berat nih. Nah akhirnya dia dipaksa dinaikin kan. Nah si kecil ini misalnya dia berontak, nggak mau dong si kecil misalnya nggak mau dikawinin. Si kecil nyerang, si Junetnya entah mungkin Junetnya kembali ngelawan atau Junetnya kabur, bisa kayak gitu. Jadi ya tergantung, kalau ada juga ya dia akur-akur terus gitu. Banyaknya sih rasionya akur-akur terus. Tapi ya ada aja case yang kayak gitu, tiba-tiba di kemudian harinya gitu. Atau si kecilnya ini ternyata dia tuh dominan banget. Yang aku ceritain begitu dia masuk, makanya gede dikejar-kejar kan. Nah itu bisa juga terjadi. Tapi idealnya betina tuh lebih gede. Kalau misal kita lihat yang breed, yang sekarang breeding itu sama sih ya, nggak lebih gede juga ya. Seimbang, betul. Dan ini cepat sebenarnya membesarkannya dia. Maksudnya kalau kita mau kejar berat badannya bobotnya cepat, ya sebenarnya cepat buat naiknya sebenarnya cepat juga gitu. Ada beberapa nutrisi yang pendukung dia buat cepat besar. Makanya ada yang di stop juga tuh, termasuk kayak yang mini juga disentul, aku kan dia ngeluh katanya kecil terus nih. Terus aku bilang kasih sebenarnya pakan itu tapi nggak boleh terlalu banyak. Takarannya nanti ada takaran khusus, kasih Purbabi 551 gitu. Dan itu ternyata cepat banget jadi gedenya gitu. Nah itu makanya ternyata aku lihat sih ya dia berdasarkan bukan hanya umur tapi berat badan ya. Jadi begitu berat badan udah ngejar itu. Mana Jalu? Nih si yang ini tuh udah banyak yang mau meminang guys. Jadi nih gue beban juga nih, kasihan ke Subhan nih. Aduh, santai aja. Jadi kalau aku tuh lebih senangnya ya gini, misalnya cocok-cocokan, karena kan kita bukan hanya kalau di hewan ini kita transaksional aja. Jadi lebih kayak harus klop, harus apa. Jadi kalaupun ternyata calon adopter ini kurang oke dan nggak nggak klik gitu ya. Ya kita nggak mau memaksakan juga, dibandingkan nanti kesian gitu satuannya. Jadi aman aja. Box ini nah terus ini si Junet dulu di ini nama si Jalu juga. Oh dijinakin ya? Tuh.